Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Islam di Sumatera. Pertama-tama, Sumatera adalah daerah pertama yang mendapatkan pengaruh Islam. Ditinjau dari letak geografi, sejarah membuktikan adanya beberapa kesultanan atau kerajaan yang telah lebih dulu berdiri di daerah Sumatera dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Berikut beberapa kesultanan Islam yang pernah berdiri di daerah Sumatera. Yang pertama yaitu Kesultanan Perla. Perla adalah nama kayu yang baik digunakan untuk membuat kapal ataupun perahu. Oleh karena itu, daerah Perla mempunyai dua daya tarik bagi para pendatang luar negara maupun luar daerah. Bahkan, benua lainnya pada masa itu menggunakan perahu ataupun kapal sebagai alat transportasi paling modern untuk menjelajahi dunia. Wilayah Perla dikenal baik oleh pedagang yang datang dari Cina, Arab, Persia, India sebagai negeri Perla atau Bandar Perla. Pada tahun 800 Masehi, datang rombongan berjumlah 100 orang ke Perla dengan tujuan berdagang dan berdakwah di bawah kepemimpinan nahkoda Khalifah dari Teluk Kumyan, Gujarat. Ali bin Muhammad Jafar As-Siddiq adalah salah satu anak buah dari rombongan yang menetap di Perla. Bahkan, Ali bin Muhammad Jafar menikah dengan putri kerajaan kecil Perla yang menjadi cikal bakal Kesultanan Islam pertama di Sumatera. Perla menjadi cikal bakal Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Putra pertama hasil pernikahannya tersebut menjadi sultan pertama di Kesultanan Perla, yaitu Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Sultan ini merupakan sultan yang beraliran Syah. Adapun paham dari Sunni masuk ketika kerajaan Perla berada di bawah kesultanan yang ketiga, yaitu Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Shah. Dan dari sinilah perang saudara antara Syiah dan Sunni dimulai. Hal tersebut sangat mempengaruhi sultan yang berkuasa. Setelah begitu banyak para pemimpin di Perla, yang terakhir menjabat di Kesultanan Perla adalah Sultan Makdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Shah, yaitu Kesultanan Perla digabungkan dengan Kesultanan Samudra Pasai. Yang kedua ada Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah sebutan untuk wilayah pesisir utara Aceh atau Sumatera. Kesultanan Samudra Pasai terletak di Kabupaten Lhokseumawe, Aceh Utara, yang berbatasan dengan Selat Malaka setelah terbentuk pemerintahan. Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Para pedagang India, Benggala, Gujarat, Arab, dan Cina banyak berdagang di Samudra Pasai. Komoditas perdagangan dari Samudra Pasai yang penting adalah lada kapur barus, dan emas. Adapun untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Kemajuan dalam bidang ekonomi membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai menjadi makmur. Di samping itu, kehidupan masyarakat diwarnai dengan semangat kebersamaan dan hidup saling menghormati sesuai dengan syariat Islam. Hubungan antara sultan dan rakyat terjalin baik. Sultan biasa melakukan musyawarah dan bertukar pikiran dengan para ulama. Sultan juga sangat hormat dengan para tamu yang datang, bahkan tidak jarang memberikan tanda kepada para tamu. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad Malik At-Thohir di perkawinannya dengan putri Raja Perla. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik At-Thohir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Selanjutnya pada tahun 1326 Masehi, ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Malik At-Thohir II dan memerintahkan sampai tahun 1348 Masehi. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mukhoyot pada tahun 1514 Masehi.
Tapi pada awalnya wilayah kesultanan ini hanya terbatas pada Aceh Besar dan Aceh Daya saja. Dan Sultan Ali Mukhayya Shah berkuasa hingga beliau meninggal pada tahun 1530 Masehi, dan yang menggantikannya itu ialah Sultan Salahuddin. Pada periode Salahuddin, Kesultanan Aceh ini kurang mengalami kemajuan, terutama dalam perluasan daerah. Kenapa kurang mengalami kemajuan? Karena pada saat kondisi itu, kepemimpinan Salahuddin itu begitu lemah. Ditambah lagi dengan sikapnya yang lunak dan membuka peluang kepada Portugis untuk memasuki wilayah Sumatera Utara. Sehingga masa pemerintahannya tersebut tergantikanlah oleh adiknya, Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Sepeninggalan Alauddin Riwayat Shah, pada saat itu Kesultanan Aceh Darussalam mengalami kemunduran yang disebabkan kemelut yang terjadi dalam memperebutkan kekuasaan di kalangan pewaris kesultanan. Pada masa Kesultanan Abdurrahman, kerjasama dengan kolonial Belanda sudah terjadi, sebagaimana yang telah dialami oleh Kesultanan Mataram. Jadi suatu ketika Kesultanan Palembang dipimpin oleh Pangeran Sedo Ing Rajek itu pernah berperang dengan Belanda, meskipun pada akhirnya pasukan Sedo ini mengalami kekalahan dan beliau pun akhirnya meninggal dunia dalam pengungsian di Salatiga. Dan setelah Susuhunan Abdurrahman meninggal, Kesultanan Palembang itu dipimpinlah oleh putranya, yaitu Pangeran Jayo Ing Lago yang bergelar Muhammad Mansur Jayo Ing Lago. Karena mengalami kemunduran dalam memperebutkan kekuasaan di kalangan kesultanan, hingga pada saatnya pun Kesultanan Aceh Darussalam itu menemukanlah sosok pemimpin, yang dimana pemimpin ini merupakan ponakan dari Alauddin Shah Al-Qohar. Beliau bernama Sultan Iskandar Muda. Nah, pada saat masa Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh ini mengalami puncak kejayaan. Salah satunya itu beberapa kemajuan yang dicapai oleh Sultan Iskandar Muda. Salah satunya ialah setelah Sultan ini dilantik, beliau melakukan konsolidasi terhadap wilayah kekuasaan dan menempatkan tenaga-tenaga ahli yang berwibawa dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang ini tumbuh dan berkembang setelah runtuhnya Kerajaan Buddha Sriwijaya. Daerah Palembang ini merupakan daerah kekuasaan kerajaan-kerajaan Pulau Jawa seperti Hindu Majapahit, Kesultanan Demak, Pajang, dan juga Kesultanan Mataram. Pada saat itu, Kesultanan Palembang mulai berdiri di bawah pimpinan Kiai Mas Endi Pangeran Aryo Kusumo yang bergelar Susuhunan Abdurrahman. Yang ketiga ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten ini merupakan kerajaan Islam yang pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa. Didirikan pada abad ke-16, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa dan menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terkuat di Asia Tenggara. Kesultanan Banten ini didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, pada tahun 1526, berkat dukungan para ulama dan rakyat. Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Yang kedua, Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram Islam ini berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Sebelum tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas bernama Mentaok, kemudian oleh Ki Pemanahan dilakukan pembabatan atau biasa disebut dengan babat alas. Tidak kurang selama 7 tahun, Ki Pemanahan membangun Mataram dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan baru yang diberi nama Kota Gede. Kesultanan Islam di Jawa. Yang pertama ada Kesultanan Demak.
Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada sekitar abad ke-15. Selain itu, kerajaan Demak juga dikenal menjadi salah satu pusat persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Letak kerajaan Demak berada di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Bintoro. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang juga menjadi raja pertama di kerajaan tersebut. Kesultanan Islam di Sulawesi. 1. Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar adalah sebuah kesultanan yang berada di Sulawesi Selatan dan merupakan gabungan antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Talo. Kerajaan ini diberi ibu kota di Sumpaboupu. Adapun Islam masuk ke kerajaan ini pada abad ke-16 sewaktu berada di bawah pimpinan Sultan Alauddin. Sultan Alauddin merupakan raja pertama Kesultanan Makassar. Kedua, Kerajaan Buton. Kerajaan Buton terletak di Pulau Buton, Kepulauan Sulawesi Tenggara. Pada zaman dahulu kerajaan ini berdiri sendiri yang bernama Kerajaan Buton. Berubah nama menjadi Kesultanan Buton yang dikenal dengan nama Kesultanan Buton. Nama Pulau Buton dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit, Pati Gajah Mada. Dalam Sumpah Palapa, sejarah masuknya Islam di Kerajaan Buton masih simpang siur. Ada yang mengatakan berawal dari datangnya Syahid Jamaluddin Al-Kubro di Pulau Buton, yaitu pada tahun 815 Hijriah atau 1412 Masehi. Ulama tersebut diundang oleh Raja Mulaye Singla Igola dan Baginda pun langsung memeluk agama Islam lebih kurang 100 tahun kemudian. D. Kesultanan Islam di Maluku, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. 1. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mahsur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya, membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. 2. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. 5. Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura alias Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura atau umumnya disebut Kesultanan Kutai adalah sebuah kerajaan di Pulau Kalimantan bagian timur yang bermula dari kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 1300 di Kutai Lama dan kemudian berubah menjadi kerajaan Islam di tahun 1575. Sampai pemerintahannya secara politik dan administratif terakhir pada tahun 1960. Kerajaan ini berawal di Jahitan Layar dan kemudian berpusat di Tepian Batu. 3. Kesultanan Bima. Sebelum berdirinya Kesultanan Bima di Nusa Tenggara Barat pada abad ke-16, di wilayah ini sudah ada mubalik Islam yang datang untuk berdakwah. Sunan Prapen Putra dari Sunan Giri datang sebagai utusan dari Jawa Timur untuk mengajak rakyat Bima masuk Islam. Raja Kesultanan Bima yang pertama masuk Islam itu Rumama Batuwadu yang bergelar Sultan Bima atau Sultan Qohir. Perjalanan Sultan Bima itu diwarnai dengan pertemuan kesultanan dan VOC. Hingga akhir abad ke-18, VOC terus mencampuri internal kesultanan.
bahkan menangkap dan mengasingkan raja-raja yang melawan. Ada sebuah falsafah hidup yang berkembang setelah Bima berubah dari kerajaan menjadi kesultanan, yaitu Majalabu Dahu yang artinya malu dan takut. Yang keempat, Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar adalah salah satu kerajaan Islam di Kalimantan. Masa kejayaan Kesultanan Banjar dimulai pada abad ke-17, masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah, Sultan Inayatullah, dan Sultan Saidullah. Lada menjadi komoditas perdagangan utama di Kesultanan Banjar. Sekitar pertengahan abad ke-18, di Kesultanan Banjar ada seorang ulama yang terkenal, yaitu Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. Ketika ia pulang dari Mekah pada tahun 1772 Masehi, Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari ini kemudian diangkat menjadi penasihat kesultanan dan ia juga difasilitasi tanah dan bangunan untuk tempat belajar masyarakat Banjar.